Tabel 6.6 Program audit organisasi pemasaran. Nama perusahaan, program yang diaudit, organisasi pemasaran. Periode audit, nomor KKA, nomor GS dan LK, kuesioner dan langkah kerja. Jawaban ya atau tidak. Komentar. 1. Apakah perusahaan memiliki organisasi pemasaran yang baku? Jika tidak, periksa kecukupan pembagian wewenang dan tanggung jawab dalam organisasi tersebut dalam mendukung pencapaian tujuan pemasaran perusahaan. Jika tidak, telusuri bagaimana perusahaan mengorganisasikan upaya pemasaran. 2. Apakah organisasi pemasaran memiliki posisi strategi di dalam struktur organisasi untuk mengoptimalisasi perannya dalam mencapai tujuan perusahaan? Jika ya, telusuri posisi dan kecukupan peran organisasi pemasaran dalam struktur organisasi tersebut. Jika tidak, telusuri apa dasar perancangan struktur organisasi perusahaan dan menempatkan posisi organisasi pemasaran seperti yang terjadi saat ini. 3. Apakah wakil direktur bidang pemasaran memiliki wewenang dan tanggung jawab yang memadai dalam merencanakan, mengelola, dan mengendalikan upaya pemasaran perusahaan? Jika ya, periksa kecukupan wewenang dan tanggung jawab yang dipegang wakil direktur bidang pemasaran dalam merencanakan, mengelola, dan mengendalikan aktivitas pemasaran. Jika tidak, telusuri bagaimana pengambilan keputusan strategi tentang perencanaan, pengelolaan, dan evaluasi aktivitas pemasaran berjalan. 4. Apakah aktivitas pemasaran memiliki struktur yang optimal menurut lini fungsional, produk, segmen, pemakaian akhir, geografis? Nomor 5. Apakah terdapat komunikasi dan hubungan kerja yang baik antara pemasaran dan tenaga penjual? Jika ya, nilai bagaimana hubungan tersebut berjalan dan bersinergi dalam mencapai tujuan pemasaran perusahaan. Jika tidak, telusuri apa yang menjadi kendala sehingga terjadi ketidakharmonisan tersebut. Kelima, apakah manajemen produk berjalan secara efektif? Jika ya, lakukan penelitian terhadap bagaimana produk yang dihasilkan mampu memenuhi spesifikasi pelanggan. Jika tidak, telusuri penyebab terjadinya kegagalan tersebut. 7. Apakah manajer produk mampu merencanakan laba dan volume penjualan? Jika ya, telusuri bagaimana manajer ini menentukan hubungan antara biaya, volume, laba, dan kontribusinya dalam penyusunan anggaran, pendapatan, dan neraca laba perusahaan. Jika tidak, telusuri atas dasar apa volume penjualan ditentukan. Nomor 8. Apakah kelompok dalam pemesanan membutuhkan pelatihan, motivasi, supervisi, dan evaluasi yang lebih baik? Jika ya, telusuri bagaimana perusahaan merencanakan dan mengelola program penelitian, supervisi, dan evaluasi bagi kelompok-kelompok dalam bidang pemasaran ini. Jika tidak, telusuri bagaimana program pelatihan, supervisi, dan evaluasi bagi kelompok-kelompok dalam bidang pemasaran ini berjalan dan bagaimana keberhasilan dalam menjalankan fungsinya. 9. Apakah terdapat permasalahan antara pemasaran atau manufaktur, lead bank, pembelian, keuangan, akuntansi, dan hukum yang memerlukan perhatian khusus? Jika ya, telusuri apa bentuk dan penyebab terjadinya hubungan yang memerlukan perhatian khusus tersebut.
Jika tidak, telusuri bagaimana struktur organisasi mengatur hubungan dan kerjasama yang terjalin di antara bidang-bidang tersebut dalam mencapai tujuan pemasaran. Diaudit oleh nama, tanggal. Jumlah jawaban ya atau tidak, catatan, direview oleh nama dan tanggal. Audit fungsi pemasaran. Audit fungsi pemasaran merupakan pengujian yang sistematis dan terdokumentasi terhadap bagaimana perusahaan menentukan bauran pemasarannya dan apakah bauran pemasaran tersebut secara efektif dan tercapai tujuan pemasaran dan tujuan perusahaan secara keseluruhan. Fungsi pemasaran melibatkan kebijakan penting dalam bauran pemasaran untuk mencapai tujuan perusahaan secara keseluruhan. Kebijakan tersebut meliputi 1. Kebijakan produk. Ada 3 tingkatan produk. 1. Produk inti, 2. Produk aktual, 3. Produk tambahan. Bagi konsumen, berbagai unsur tambahan ini menjadi bagian penting bagi produk secara keseluruhan. A. Keputusan lini produk. Selanjutnya, tabel 6.7. Program audit kebijakan produk. Nama perusahaan, program yang diaudit, kebijakan produk, periode audit, nomor KKA, nomor QS dan LK, kuesioner dan langkah kerja, jawaban ya atau tidak, komentar. 1. Apakah perusahaan menyatakan secara tegas lini produknya? Jika ya, periksa bagaimana rentang lini produknya dan kesesuaiannya dengan strategi pencapaian tujuan pemasaran. Jika tidak, telusuri bagaimana perusahaan menentukan lini produknya. 2. Apakah lini produk yang ada saat ini mampu mencapai tujuan? Jika ya, periksa kemampuan lini produk ini dalam memuaskan kebutuhan pasar dan kontribusinya pada laba perusahaan. Jika tidak, telusuri penyebab terjadinya kegagalan tersebut. 3. Apakah lini produk yang ditetapkan perusahaan merentang 1 ke atas, 2 ke bawah, 3 keduanya ke kedua arah. 4. Apakah perusahaan harus menghapus beberapa lini produk? Jika ya, telusuri alasan untuk menghapus lini produk tersebut dan seharusnya terhadap kinerja lini produk yang lain. Jika tidak, nilai kinerja lini produk tersebut saat ini. 5. Apakah perusahaan harus menambah beberapa nilai produk? Jika ya, telusuri alasan untuk menambah lini produk tersebut dan pengaruhnya terhadap kinerja lini produk yang lain. Jika tidak, telusuri bagaimana tanggap pasar terhadap lini produk yang berkembang saat ini. 6. Apakah perusahaan telah memahami dengan baik sikap pembeli terhadap mutu produk perusahaan dan pesaing, tampilan, gaya, merek, dan karakter lainnya? Jika tidak, periksa tindak lanjut dari pemahaman tersebut ke dalam usaha menciptakan produk dan yang sesuai spesifikasi pelanggan. Jika tidak, telusuri bagaimana perusahaan menentukan produk yang tepat sesuai dengan spesifikasi pelanggan. 7. Apakah strategi, produk, dan merek membutuhkan peningkatan? Jika ya, telusuri bentuk kekurangan yang terjadi dan peningkatan yang dibutuhkan. Jika tidak, periksa kinerja produk dan merek saat ini serta kemampuan dalam menunjukkan pendapat perusahaan. Diaudit oleh nama, tanggal. Jumlah jawaban ya atau tidak, catatan, direview oleh nama dan tanggal. Selanjutnya ada kebijakan harga. Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan harga. 1. Faktor internal terdiri dari tujuan pemasaran, strategi bauran pemasaran, biaya, pertimbangan operasional. Kedua, faktor eksternal terdiri dari sifat pasar dan permintaan, persaingan, dan faktor lingkungan lain seperti ekonomi, reseller.
Yang ketiga, kebijakan saluran distribusi. Fungsi distribusi ada informasi, promosi, negosiasi, pemesanan, pembiayaan, pengambilan resiko, pemilihan fisik, pembayaran, hak milik. Keputusan mengenai pelanggan, yang pertama ada analisis kebutuhan pelanggan. Yang kedua, penetapan tujuan saluran pemasaran. Ketiga, identifikasi alternatif saluran pemasaran utama. Dan yang terakhir atau yang keempat, evaluasi alternatif saluran pemasaran utama. Berikut penyajian program audit untuk kebijakan distribusi. Kuesioner dan langkah kerja. Yang pertama, apakah perusahaan memiliki tujuan dan strategi distribusi yang dinyatakan dengan tegas? Jika iya, telusuri apakah tujuan dan strategi distribusi tersebut disosialisasikan secara memadai dan selalu dijadikan pedoman dalam mengambil keputusan distribusi. Jika tidak, telusuri pedoman perusahaan dalam menetapkan kebijakan distribusi. Yang kedua, apakah strategi ini dapat memotivasi anggota saluran pemasaran dalam menempatkan produk perusahaan di pasar? Jika iya, telusuri frekuensi dan volume pemesanan kembali yang dilakukan anggota saluran secara periodik. Jika tidak, telusuri penyebab terjadinya kondisi ini. Yang ketiga, apakah lingkup dan pelayanan pemasaran perusahaan memadai? Jika iya, telusuri cakupan lingkup dan pelayanan yang ditetapkan, hubungkan dengan kebutuhan pelayan dalam memuaskan pelanggan. Jika tidak, telusuri bagaimana perusahaan menentukan cakupan lingkup dan pelayanan pemasarannya. Yang keempat, apakah distributor, agen, perantara penjualan, wakil produsen telah beroperasi secara efektif? Jika iya, telusuri dukungannya dalam menempatkan produk di pasar tepat waktu dan kuantitas. Jika tidak, telusuri penyebab terjadinya kondisi ini. Yang kelima, apakah perusahaan secara periodik melakukan evaluasi terhadap anggota salurannya? Jika iya, telusuri apakah hasil evaluasi ini digunakan sebagai umpan balik dalam pengambilan keputusan distribusi pada periode berikutnya. Jika tidak, telusuri bagaimana perusahaan menilai kinerja salurannya. Yang keenam, apakah perusahaan secara periodik mengevaluasi metode pengiriman produknya? Jika ya, telusuri apakah hasil evaluasi ini digunakan sebagai umpan balik dalam pengambilan keputusan metode pengiriman pada periode berikutnya. Jika tidak, telusuri bagaimana perusahaan menilai efektivitas pengiriman barangnya. Dan yang terakhir atau yang ketujuh, apakah sebaiknya perusahaan mengubah saluran distribusinya? Jika iya, telusuri sejauh mana perubahan dilakukan sesuai dengan perubahan tuntunan pelanggan. Jika tidak, periksa kinerja saluran distribusi saat ini. Di bawahnya ada diaudit oleh, tanggal, jumlah jawaban, ya tidak, catatan, direview oleh siapa, dan tanggal. Yang keempat, kebijakan periklanan, promosi, dan publikasi. Suatu bauran komunikasi pemasaran dapat terdiri atas kombinasi dari komponen bauran promosi. Yang pertama, pengiklanan. Kedua, pemasaran langsung. Yang ketiga, promosi penjualan. Keempat, hubungan masyarakat. Dan selanjutnya, penjualan personal. Mengembangkan komunikasi efektif. Ada beberapa cara. Yang pertama, mengidentifikasi audiens sasaran. Yang kedua, menentukan tujuan komunikasi. Yang ketiga, merancang pesan. Keempat, memilih saluran komunikasi. Yang kelima, mengalokasikan total anggaran promosi. Yang keenam, memutuskan bauran promosi. Yang ketujuh, mengukur hasil promosi.
Dan yang terakhir, mengelola dan mengoordinasi saluran proses komunikasi pemasaran. Berikut penyajian program audit untuk kebijakan promosi dan publikasi. Kuesioner dan langkah kerja. Yang pertama, apakah perusahaan memiliki rencana promosi menyeluruh? Jika iya, periksa kecukupan program tersebut dalam memberikan panduan untuk rencana-rencana promosi yang lain. Jika tidak, telusuri apa dasar penyusunan program-program promosi dalam upaya pemasaran perusahaan. Yang kedua, apakah terjadi keseimbangan dari komponen-komponen promosi dalam program tersebut? Jika iya, periksa keseimbangan komponen-komponen promosi dalam program tersebut untuk mendukung pencapaian tujuan pemasaran. Jika tidak, telusuri bagaimana porsi dari masing-masing komponen promosi dalam program tersebut. Yang ketiga, apakah perusahaan memiliki kebijakan bauran promosi secara terdokumentasi? Jika iya, periksa keandalan dari bauran promosi tersebut dalam memenuhi kebutuhan promosi atas produk perusahaan. Jika tidak, telusuri bagaimana perusahaan mengatur bauran promosinya. Yang keempat, apakah anggaran promosi penjualan memadai? Jika iya, periksa kesesuaian bauran promosi tersebut dengan kebutuhan tujuan pemasaran. Jika tidak, telusuri bagaimana perusahaan dalam menentukan bauran promosinya. Yang kelima, apakah perusahaan memiliki tujuan periklanan yang dinyatakan dengan tegas? Jika iya, periksa kecukupan tujuan periklanan tersebut dalam mendukung pencapaian tujuan pemasaran perusahaan. Jika tidak, telusuri apa yang menjadi panduan dalam menetapkan program periklanan. Yang keenam, apakah tujuan tersebut sesuai dengan tujuan organisasi secara keseluruhan? Jika iya, periksa dukungan tujuan periklanan terhadap pencapaian tujuan keseluruhan perusahaan. Jika tidak, telusuri bagaimana perusahaan merumuskan tujuan periklanannya. Yang ketujuh, apakah program periklanan telah berjalan secara efisien? Jika iya, hubungkan konsumsi beban periklanan dengan praktik terbaik yang seharusnya dilakukan. Jika tidak, telusuri sumber-sumber pemborosan dalam program periklanan tersebut. Yang kedelapan, apakah tema dan media periklanan telah dipilih secara tepat? Jika iya, periksa kesesuaian antara media periklanan yang digunakan dengan produk yang dipasarkan dan karakteristik pelanggannya. Jika tidak, telusuri bagaimana perusahaan menentukan pilihan media dalam periklanannya. Yang kesembilan, apakah periklanan internal perusahaan memadai? Jika iya, periksa kapabilitas dan kinerjanya. Jika tidak, telusuri bagaimana perusahaan mengelola staf periklanannya. Diaudit, tanggal, jumlah jawaban ya, tidak, catatan, direview oleh